Yo, what's up? Kembali lagi bersama Jajang di Jeder Film, tempat bahas film paling menjeder dan menggelegar. Kali ini gue bakal ngebahas film science fiction yang keren banget, menceritakan tentang seorang tentara Amerika Serikat yang tiba-tiba terbangun di dalam kereta api, dan ia pun ditugaskan untuk menemukan pelaku pengeboman di kereta tersebut. Film ini berjudul Source Code. Sebelum memulai, gue ingatkan bahwa tayangan ini mengandung spoiler. Jadi buat lo yang gak suka spoiler, jangan menonton tayangan ini ya. Gue juga ingatkan sekali lagi untuk terus support channel ini dengan cara subscribe dan juga like video ini. Oke, kita mulai. Angkatin jemuran, gunakan sabuk pengaman, dan yang terakhir jangan lupa untuk memperbanyak amalan. Oke, mari kita mulai alur film Source Code ini. Here we go. Film dibuka dengan seorang kapten tentara Amerika Serikat yang bernama Colter Stevens. Ia terbangun di sebuah kereta yang menuju kota Chicago. Dia tidak mengenali lingkungan sekitarnya dan tidak mengerti bagaimana dia bisa berada di sana. Yang ia ingat adalah beberapa waktu lalu ia sedang melakukan misi di Afghanistan. Di sini ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Christina. Wanita ini terus memanggil Kapten Colter dengan panggilan Sean. Di sini Kapten Colter pun kebingungan dan akhirnya ia pun pergi ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, ia pun melihat cermin dan ternyata yang ia lihat bukanlah dirinya. Ia pun panik dan bertemu Christina. Lalu di sini Christina pun berusaha menenangkan Steven. Namun tiba-tiba kereta itu pun meledak dan mereka pun mati seketika. Kapten Colter pun terbangun di sebuah ruangan dan terdapat layar yang berisikan seorang perempuan sekaligus atasannya yang bernama Godwin. Di sini Colter pun berusaha mengingat-ingat hal yang terjadi padanya. Ia bertanya di mana dia, apa misi yang sedang ia lakukan, dan berbagai macam pertanyaan lainnya. Di sini juga Kapten Colter meminta Miss Godwin untuk memberikannya telepon agar bisa menelpon ayahnya. Namun di sini Miss Godwin pun meminta Colter untuk fokus pada misinya terlebih dahulu. Colter diminta untuk mencari pengebom yang berada di kereta tersebut. Namun Colter pun tidak begitu mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ingin bertanya, Colter pun sudah terlanjur dilempar ke kereta tersebut dan ia hanya memiliki waktu 8 menit untuk menemukan pengebom tersebut. Colter pun terbangun di kereta yang sama dengan situasi yang sama. Di sini ia pun mulai berinteraksi dengan sekitarnya dan ia juga berbincang dengan Christina. Lalu di sini ia pun mencari informasi dari seseorang yang berada di sana yang ternyata merupakan stand up komedian. Tak berapa lama berselang kereta pun berhenti dan di sini ia pun turun dan melihat-lihat sekitar. Terdapat orang yang menjatuhkan dompetnya, namun tak berapa lama berselang kereta pun kembali berjalan. Di sini Colter pun kebingungan harus melakukan apa. Akhirnya ia pun mencari tempat bom itu berada. Ia pun menyadari bahwa bom tersebut ternyata ada di atas kereta, tepatnya di atas toilet. Di sini ia pun menyadari bahwa pemicu bom tersebut adalah sinyal telepon. Lalu setelah itu Colter pun langsung meminta seluruh pengguna kereta untuk mematikan HP-nya. Namun terdapat pengguna yang tidak mengikuti arahan Colter dan akhirnya Colter pun menghajar orang tersebut. Semua pun panik dan tidak tahu harus melakukan apa. Namun tiba-tiba bom itu pun tetap meledak dan semua pun mati seketika. Colter pun kembali dengan Miss Godwin dan di sini ia pun menceritakan tentang hal yang ia temukan tadi. Namun di sini Colter pun meminta untuk diberikan penjelasan dan meminta untuk berbicara langsung dengan atasan dari Miss Godwin. Akhirnya Godwin pun di sini langsung turun tangan. Ia pun menjelaskan situasi yang Colter hadapi. Godwin pun menjelaskan bahwa pada jam 8 pagi tadi terdapat pengaboman yang terjadi di kereta api.
Selain itu juga, Goodwin pun menjelaskan bahwa pikiran Coulter dipindahkan ke tubuh seseorang bernama Sean. Namun di sini ia tidak berarti kembali ke masa lalu dan ia hanya dapat mendapatkan penglihatan dan situasinya saja. Di sini Coulter pun sedikit kebingungan dan ia pun meminta akses untuk menelpon ayahnya. Namun Goodwin pun keburu mengirim Coulter ke kereta kembali. Di sini Coulter pun langsung berusaha mencari tersangka pengeboman tersebut. Ia pun melihat orang India yang baru saja keluar dari kamar mandi dan langsung menguntitnya. Ia pun menguntitnya sampai keluar kereta tersebut. Dan ketika orang India tersebut sedang asik melamun, Coulter pun langsung mengambil koper orang tersebut dengan paksa. Sempat terjadi baku hantam antara Coulter dan orang tersebut. Lalu di sini ia pun menyadari bahwa orang tersebut bukanlah tersangka pengeboman kereta tersebut. Dan Coulter pun terjatuh ke rel kereta api yang ada di sana. Tak lama berselang, Coulter pun tertabrak kereta dan ia pun mati seketika. Coulter pun terbangun kembali di kapsul tersebut. Namun kali ini ia tidak melihat Miss Goodwin. Ia pun kedinginan dan kebingungan. Ia berusaha mendobrak kapsul tersebut namun gagal. Di sisi lain, Goodwin pun berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan kontak kembali dengan Coulter. Akhirnya mereka pun mendapatkan sinyal kembali. Dan di sini sudah terdapat Dr. Rutledge, atasan dari Goodwin. Rutledge pun menjelaskan kepada Coulter bahwa Coulter sedang berada di dalam source code. Source code itu apa? Sebenarnya agak ribet ya untuk ngejelasinnya, tapi intinya semacam kuantum fisika gitulah. Agak belibet sih. Jadi source code ini sebenarnya bukan time travel ya, tapi source code ini bisa mindahin pikiran kita ke tempat yang udah didesain sedemikian mungkin. Coulter pun diminta untuk mencari pelaku pengeboman tersebut agar pelaku tersebut dapat ditemukan di dunia nyata. Dan di sini akhirnya Coulter pun dikirim kembali. Kali ini ia pun langsung beraksi untuk mencari pistol yang ada di kereta tersebut. Namun kali ini ia pun ditangkap oleh satpam yang ada di sana. Di sini ia pun kembali mati karena bom yang ada di kereta tersebut meledak kembali. Ia pun kembali ke markas dan di sini ia pun mencari cara untuk menelpon ayahnya. Ia pun melihat badge yang terdapat di baju Miss Goodwin dan mengingat-ingatnya. Ketika kembali ke kereta, ia pun mulai menggambar badge tersebut untuk dijadikan petunjuk. Di sini Coulter yang menyamar sebagai Sean pun meminta Christina untuk mencarikan kontak dirinya. Ia meminta Christina untuk mengecek kontak Kapten Coulter Steven agar ia tahu Coulter Steven sedang berada di mana. Sedangkan ia pun masih melakukan investigasi dan mencari orang-orang mencurigakan di kereta tersebut. Setelah menggeledah, ia pun berencana untuk menelpon Dr. Rutledge. Ketika sedang menelpon, tiba-tiba Christina pun muncul dan mengabarkan bahwa Kapten Coulter Steven telah mati. Di sini Coulter pun kebingungan dan di sini Christina menceritakan bahwa Kapten Coulter Steven telah mati di Afghanistan ketika menjalankan misi. Akhirnya di sini Coulter pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Lalu di sini Coulter pun kembali terbangun di sebuah kapsul dan ia pun menanyakan kepada Goodwin apa yang sebenarnya terjadi. Goodwin pun menjelaskan bahwa ia memang telah mati, namun bagian dari otaknya masih dapat berfungsi untuk menjalankan misi ini. Hanya dialah orang yang dapat menjalankan misi melalui source code ini. Di sini Coulter pun memberontak, namun di sini Rutledge pun memohon kepada Coulter. Rutledge berkata dengan membantu mereka, Coulter dapat menggagalkan serangan bom berikutnya dan menyelamatkan banyak nyawa. Namun di sini Coulter pun masih memberontak dan tidak ingin melanjutkan misi. Akhirnya Rutledge pun menjanjikan akan membebas tugaskan Coulter jika misi ini berakhir. Alias jika misi ini berakhir, Coulter pun akan mati dengan tenang. Coulter pun ingin bernegosiasi, namun ia pun keburu dikirim kembali ke kereta tersebut. Coulter pun dikirim ke sana berkali-kali dan berkali-kali pun ia gagal kembali. Sampai suatu ketika Coulter pun mulai kehilangan akal.
Ia pun menuduh orang-orang yang ada di sana karena frustasi. Namun di sini ia pun menyadari sesuatu. Ia melacak orang dengan menelponnya, dan ternyata orang yang dihadapannya bukanlah orang yang ia cari. Ia pun keluar dari kereta tersebut dan ia pun mengikuti seseorang yang menjatuhkan dompetnya. Pintu pun terkunci dan Coulter pun tetap memaksa keluar untuk mencari pengebom tersebut. Coulter pun terjatuh dan terluka. Di sini Christina yang melihat pun langsung meminta kereta itu untuk berhenti dan keluar. Lalu di sisi lain Coulter pun terus mengikuti pengebom tersebut, dan di sini ia pun langsung menodongkan pistolnya dan meminta pengebom tersebut untuk mengaku. Akhirnya pengebom tersebut pun membuka mobilnya dan telah terlihat banyak sekali bom rakitan. Di sini Coulter pun melihat salah satu bom tersebut dan menggali informasi. Tiba-tiba Christina pun muncul dan fokus Coulter pun terpecah. Akhirnya Coulter pun tertembak dan terjatuh. Pengebom itu pun menembak Christina dan Christina pun terjatuh. Akhirnya Christina dan Coulter pun terkapar dan pengeboman itu pun tetap terjadi. Coulter pun kembali ke markas dan ia pun langsung memberikan semua informasi yang ia punya. Ia memberikan nama pengebomnya, lokasi bomnya, dan lain sebagainya. Sebagai gantinya, Coulter pun meminta untuk tetap mati. Namun untuk terakhir kalinya, ia pun ingin kembali ke kereta tersebut dan menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Di sini Rutledge pun menimbang-nimbang permintaan Coulter tersebut. Dan tak beberapa lama berselang, kepolisian setempat itu pun berhasil menangkap pengebom tersebut dan mereka pun berpesta. Namun di sini Goodwin pun masih menemani Coulter. Dan Coulter pun masih mengharapkan jawaban. Di sini Coulter pun meminta Goodwin untuk mengirimkannya sekali lagi dan menghentikan hidupnya agar ia dapat beristirahat dengan tenang. Coulter juga ingin menyelamatkan orang-orang di kereta tersebut sekali lagi. Di sini Goodwin pun sempat kebingungan. Namun akhirnya ia pun memutuskan untuk mengirim Coulter sekali lagi. Dan Coulter pun kembali. Setelah itu Goodwin pun melaporkan kepada Rutledge untuk segera mengistirahatkan Kapten Coulter. Namun Rutledge meminta Goodwin untuk mengosongkan pikiran Coulter dan membuatnya kembali bekerja untuk misi selanjutnya. Ia tidak memikirkan perasaan Coulter sama sekali. Lalu akhirnya Goodwin pun pergi ke tempat jasad Coulter berada dan melihat Coulter yang sedang komat kamit baca mantra. Di sini terlihat badan Coulter yang hanya tersisa kepala dan juga perut. Kembali ke kereta, di sini Coulter pun langsung menangkap pengebom kereta tersebut dan menggagalkan pengeboman. Setelahnya ia pun langsung menelpon ayahnya dan mengungkapkan rasa rindunya. Setelah itu Coulter pun kembali ke kursi bersama Christina dan mereka pun berbincang. Lalu di akhir ia pun menantang komedian yang berada di sana untuk melawak di depan penumpang yang ada. Ia pun akan membayarnya jika orang tersebut berhasil. Lalu di sini pelawak tersebut pun mengiyakan tantangan tersebut. Di sisi lain Rutledge pun panik karena Goodwin yang berusaha mengistirahatkan Coulter. Di sini Rutledge pun berusaha mencegah Goodwin. Namun Goodwin pun akhirnya berhasil membuat Coulter beristirahat sepenuhnya. Di kehidupan Coulter yang lain, Coulter pun sedang menikmati detik-detik bersama Christina. Ia pun akhirnya berciuman dengan Christina. Dan waktu Coulter di kereta itu pun habis. Namun yang aneh adalah kali ini ia pun tidak kembali ke markas dan ia pun hidup di sana. Akhirnya Coulter dan Christina pun pergi dan menikmati hidup bersama. Dan cerita pun tamat. Gimana ceritanya? Gila, ini film time loop keren banget sih. Lu wajib nonton. Buat detailnya kita masuk ke reviewnya ya. Film thriller science fiction ini merupakan film singkat yang hanya 90 menit tapi benar-benar ngasih kesan yang keren banget. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Dan ternyata ketika seluruh jawaban itu diungkap, kita gak bakal nyangka dan bakal kagum banget sama film ini.
Acting dari Jake Gyllenhaal juga benar-benar keren di dalam film ini. Buat lu yang suka film teka-teki dan juga mikir, gue sangat-sangat merekomendasikan film ini. Pokoknya film ini tuh konsepnya keren banget gitu. Sayang kalau nggak nonton film ini secara langsung. Gue tantang untuk lo tonton film ini. Kompor Gas. Di Letterboxd film ini mendapatkan rating 3,4 dari 5. Sedangkan Jadar Film sendiri akan memberikan film ini rating 4 dari 5. Alasannya adalah ya film ini benar-benar gimana ya, gue gak bisa berkata-kata sih. Keren banget sih konsepnya dan dibuat dengan sangat efisien ya. Kayaknya budgetnya gak gede tapi worth it banget. Dan nilai moral yang dapat diambil dari film ini adalah jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan kepada negaramu. John F. Kennedy. Gua Jajang pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Adios. So mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe. Dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.